Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Oke, nah pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal pada tanaman. Nah, materi-materi yang saya ambil ini merupakan materi-materi yang dari buku-buku dan dari internet-internetnya. Jadi saya gabungkan bukan semata dari tulisan saya sendiri. Terima kasih atas bahan-bahannya. Nah, pada materi ini pada materi ini kita akan melihat apa sih faktor-faktor dari pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah tanaman. Nah, yaitu ada faktor internal dan faktor dalam, yaitu yang pertama berupa genetik, ya kan, yang kedua fisiologi. Faktor luar itu adalah ada cahaya, temperatur, nutrisi, pH, air, dan oksigen. Nah, kalau misalkan dari gen, ya kan. Nah, ini dari gen. Nah, gen adalah faktor pembawa sifat dari menurunnya yang didapat di dalam sel makhluk. Itu gen berpengaruh pada setiap struktur dari makhluk hidup serta perkembangannya. Contoh gen, misalkan tinggi tanaman, lebar daun, rasa buah. Nah, misalkan nih gen saya mau menanam jagung, ya kan. Jagung itu ada banyak tuh, ada jagung yang asli, nanti kalau ada jagung yang pemuliaan. Nah, kalau misalkan yang pemuliaan itu materinya lain lagi. Kalau misalkan dia jagung-jagung yang asli, itu juga ada dua jenis. Nah, ada yang jagungnya buat dimakan sama ternak, ya kan, ada yang jagungnya buat dikonsumsi sama manusia. Nah, kalau misalkan jagungnya yang dikonsumsi sama ternak itu biasanya rasanya agak tidak manis, dan tumbuhannya dia biasanya agak agak kerdil, bukan dari kekurangan susah rapel loh ya guys, tapi memang dia dari gennya dia emang agak kerdil. Nah, kalau misalkan jagung-jagung yang dikonsumsi sama manusia dia rasanya agak manis, mungkin menuju ke manis. Nah, itu gen di dalamnya juga dia agak berbeda dengan yang contohnya yang saya tadi, jagung pada untuk makanan ternak. Nah, kemudian, ya kan, nah makanya tinggi tanaman, lebar daun, misalkan ya sawi itu, nah sawi biasa, sawi ada yang sawi biasa, ada sawi pakcoy, kan macam-macam tuh. Nah, ya kan, padahal sawi padahal, tapi kenapa sih beda-beda? Nah, karena dari faktor gennya yang ada di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Nah, kemudian ini macam-macam dari hormon. Nah, hormon auksin yang pertama guys, ya kan, hormon auksin, hormon yang memacu pertumbuhan dan pemanjangan sel. Nah, kalau misalkan kita nih, kan banyak nih ya, orang-orang yang kita lihat kenapa sih dia cepat berkecambah. Nah, kenapa dia sih cepat berkecambah? Nah, apa sih, misalkan kita taruh di tempat yang gelap dia cepat berkecambah, kenapa jika dibandingkan di tempat yang terang, kenapa sih harus ditutup sama kain plastik yang berwarna hitam? Nah, karena di situ hormon auksin yang bekerja. Nah, hormon auksin bekerja di tempat yang tidak ada cahaya dari cahaya lampu, matahari. Nah, dia akan bekerja di sana. Tapi kalau misalkan dia berlebih, ya kan, malah tanamannya bukannya tinggi tegak, tapi letoy guys. Iya, letoy. Nah, kalau letoy kayak siapa tuh guys? Nah, nah, jangan sampai berlebih ya. Kalau misalkan saya ambil contoh kayak nanam kacang hijau nih guys. Nah, kacang hijau sebenarnya satu malam aja dia sudah cukup, jangan sampai 3 malam, nanti dia tingginya di letoy. Nah, dilihat-lihat lagi ya sama tanaman-tanaman lain, jadi tidak sama. Kalau misalkan ada yang lain, jangan disamakan dengan kacang hijau. Nah, selain auksin dia juga ada namanya gibrelin guys. Gibrelin itu kerjanya itu sinergi bersamaan dengan auksin, jadi dia akan memacu pertumbuhan dan perkembangan dari embrio. Nah, serta memperbesar buah, bunga, dan dapat mengakali dari dormansi biji. Nah, gibrelin
pertama kali diisolasi pada jamur Gibberella fujikuroi. Nah, macam-macam hormon. Ya, ini yang lainnya adalah etilen. Nah, memacu pemasakan buah dan kerontokan daun. Nah, kalau misalkan kita nih hormon etilen, nah kita tanaman kita mau berbuah lebat, ya kan? Mau berbuah, ngambil hasilnya, buah itu kan bisa di atas, yaitu di bawah tanah. Nah, ya kita beli aja hormon etilen. Nah, banyak kok di toko ada hormon etilen. Nah, daripada dia nunggu pucuk terus, hasil dari fotosintesisnya lainnya ke pucuk terus. Nah, satu caranya di cut, ya itu kan dengan cara pemberian hormon etilen, atau misalkan dia di cut dengan cara dipangkas. Nah, kemudian hormon sitokinin. Nah, sitokinin adalah bersinergi dengan gibberellin tadi. Dia juga dalam pembelahan sel, jadi membantu fosfor itu kan pupuk fosfor, dia akan membantu dalam pembelahan sel, makanya tanamannya akan lebih besar. Nah, aba nih, asam absisat, senyawa inhibitor atau penghambat yang bekerjanya antagonis dengan auksin dan gibberellin. Nah, jadi aba mohon maaf nih guys, etilen itu kalau misalkan kita mau pemasakan buah, nah itu yang tadi yang saya sebutkan di etilen itu untuk absan untuk tanaman aba. Jadi yang lari-lari ke apa namanya, kalau misalkan pertumbuhan vegetatif terus muncul, itu yang tadi yang etilen. Nah, kalau misalkan itu untuk ke aba, tapi kalau misalkan yang etilen dia, kalau misalkan dia mempercepat dari pemasakan buah. Nah, misalkan saya menanam wortel, ya kan, nah ini kalau misalkan wortelnya kan ya yang wortel susah lah kelihatan, ya yang di atas tanahnya buah-buahan lah, misalkan buah mangga. Nah, kalau misalkan dia pengen cepat, ya kasih aja hormon etilen. Nah, bisa juga dia dalam membantu percepatannya itu dengan menggunakan pupuk kalium. Nah, pupuk kalium itu selain memperkuat akar, dia juga akan memperkuat dari rasa buah. Nah, mempercepat tumbuhnya pembungaan. Nah, ini hormon-hormon yang lain nih guys. Nah, jadi sebenarnya itu 5 hormon itu yang utama, ini hormon-hormon yang lain. Nah, ada kalin, ya kan, berperan dalam proses orogenesis dari sebuah tanaman. Kalau misalkan dia di akar namanya rizokalin, kalau misalkan di batang namanya kaulokalin, kalau misalkan di daun namanya filokalin, kalau misalkan di bunga namanya antokalin. Nah, ini vitamin-vitamin, ya kan, sama juga ternyata tumbuhan juga butuh vitamin-vitamin. Nah, ini kalau misalkan dari faktor eksternal nih guys, ini faktor eksternal atau faktor luar. Nah, cahaya matahari mempengaruhi dari respirasi, fotosintesis, dan transpirasi dari tumbuhan. Nah, respirasi itu kan ya kan, pengeluaran sisa-sisa. Nah, dia mempengaruhi itu suhu. Nah, temperatur, temperatur dulu ya. Temperatur, ya, suhu, ya kan, kalau misalkan dia suhunya panas, selalu panas, nah pasti tanaman dia akan melindungi dirinya, dia akan penguapannya pasti tinggi tuh guys. Kalau misalkan suhunya, misalkan dia nanam sawi, ya kan, dia sawi itu dia tidak terlalu suka dengan tanam yang terlalu panas. Dan kalau misalkan caranya, dia akan nanti menguap. Atau misalkan saya ngambil contoh lain, tanaman sekulen, contohnya adalah lidah buaya. Nah, lidah buaya ini kan dia tidak terlalu membutuhkan sinar matahari yang panas, atau ya kan. Nah, kalau misalkan dia terlalu panas, ya dia akan si apa nama si daun-daunnya ini dia mempunyai lapisan lilin kan. Nah, lapisan lilin ini malah daun-daun yang tebal ini malah bisa mengkisut. Nah, kemudian
cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis. Nah, itu pasti guys, ya kan? Nah, diingat lagi tuh fotosintesis, untuk fotosintesis rumusnya apa? Nah, ada apa? CO2 atau karbon dioksida. Terus ada H2O. Nah, itu adalah air. Terus ada yang namanya pasti dengan bantuan dari cahaya matahari, dan yang utama adalah dengan adanya klorofil. Nah, kalau misalkan tidak ada klorofil, tanaman mungkin tidak mampu untuk berfotosintesis. Nah, atau itu zat hijau daun. Nah, dia akan menghasilkan C6H12O6, itu fruktosa ditambah ditambah O2 dan ditambah CO dan ditambah dengan ATP atau energi. Nah, jadi diingat-ingat lagi proses fotosintesisnya guys. Nah, cahaya matahari juga mempengaruhi dari pertumbuhan. Nah, jika cahayanya kurang, tanaman akan mengalami iterasi, kan yang tadi letoy. Nah, jika cukup, dia akan tumbuh optimal. Nah, jika berlebih, tanaman akan mengalami kerusakan secara fisik, ya mungkin terbakar, atau yang paling jeleknya daunnya akan rusak menjadi gosong. Nah, fotoperiodisme pada tanaman itu matahari itu kita bisa bagi menjadi 3, ya kan? Pertama short day plan, long day plan, sama neutral day plan. Nah, kalau misalkan short day plan itu adalah jika berbunganya lama pada perjanjian lebih pendek. Nah, short day plan biasanya itu long day plan itu biasanya ada di negara-negara 4 musim nih guys. Nah, kalau di Indonesia ya dia neutral day plan, ya matahari 12 jam nongol, 12 jam malam gelap. Nah, kalau misalkan kita lihat di negara-negara 4 musim, ada yang siangnya bisa mungkin sampai 22 jam 23 jam baru ketemu malam, atau suatu ada yang bisa malamnya 20 jam, siangnya cuma 3 jam. Enak tuh kalau puasa di situ kan. Nah, begitu juga sama tanaman-tanaman. Nah, jadi ya gimana sih kalau misalkan, ya kan, dari kebutuhan dari cahaya mataharinya. Nah, ini dari fungsi air nih guys. Nah, fungsi air itu sangat penting, ya kan, dari hasil dari untuk tadi kan untuk melakukan fotosintesis. Nah, air penting dalam menjaga tekanan teguh dinding sebagai pelarut, menentukan laju fotosintesis, dan transportasi unsur hara mengedarkan hasil fotosintesis. Nah, air dia sebagai pelarut. Nah, sebagai pelarut yang di dalam kan banyak tuh unsur hara dan segala macam, dia kan diangkut tuh dari akar. Nah, ada yang namanya kan dia aliran masa, dia mengangkut unsur hara dengan bantuan air kan, set naik ke atas tuh. Nah, kemudian juga ya kan tadi sebagai yang menentukan fotosintesis, kalau nggak ada air ya susah kan fotosintesis. Nah, kayak kita masak bahan aja semua, nggak ada airnya, nah, pasti kering tuh, gosong beleduk malah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pH tanah. Nah, pH tanah yang bagus, yang netral itu adalah 6,8 hingga 7,2. Sebenarnya itu yang bagus dan netral, tapi jarang sih ditemukan pH yang segitu. Tapi ada yang mungkin saya baca-baca di tulisan lain itu bisa dari 6 sampai 7,8, itu ya sudah mantap lah itu. Nah, sedangkan di lahan pertanian kita itu pH-nya mungkin 4, 4,5, 5, 5,5. Nah, itu yang di lahan penelitian belakang kita itu. Nah, jadi pH-nya kurang mendukung, makanya kan kita perlu bantuan yang namanya BO guys, bahan organik. Nah, jadi bahan organik ini bisa kita diamkan dulu, ya kan, untuk bisa menetralkan pH. Nah, nanti kalau misalkan mau cepat, ada lagi namanya kaptan, kaptur pertanian, yang memang sih efeknya cepat, cuman bisa juga merusak lingkungan. Kalau bahan organik kan malah menumbuhkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah, jadi cacing-cacing
mekanisme yang positif dia malah banyak. Nah kalau misalkan kapten dia memang cepat sih menaikkan tank dari 3 jadi 6, tapi lama-lama kita berikan mungkin 1-2 kali, yang ketiga dan seterusnya mungkin tanah-tanah kita akan rusak. Nah kemudian oksigen itu ya kan memerlukan, kemudian nutrisi ya kan, nutrisi. Jadi nutrisi untuk secara makro dalam jumlah yang besar dan secara mikro. Nah itu ada CHO, itu sebenarnya CHO ini didapat dari udara. Nah kalau N ya kan PK. Nah NPK itu ada unsur makro, C makro primer. Nah kalau sebenarnya ada lagi CAMG plus. Nah CAMG plus, Ca itu adalah kalium, S itu sulfur, Mg itu ada magnesium. Nah unsur primer ada Fe itu besi, Cu itu tembaga, Zn itu zinc, Mo itu molybdenum, Br itu bromin, Cl itu ada klorin. Nah ada lagi Bo sebenarnya, saya lupa masukin Bo adalah kolbat. Nah oke, itu materi dari saya, dari materi untuk hari ini dari saya tentang faktor internal dan faktor eksternal dari tanaman. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.